Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizka Delia Bruplawi, NIM 64225373 dari kelas 647B07. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis proyek menggunakan metode Critical Path Method atau CPM pada studi kasus proyek pembukaan gerai kopi atau kopi lokal kita untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bisnis dan operasional. Adapun tujuan analisis CPM yaitu untuk mengetahui urutan aktivitas proyek, menghitung waktu penyelesaian setiap aktivitas, menentukan jalur kritis proyek, serta mengetahui total durasi yang dibutuhkan agar proyek pembukaan gerai kopi dapat selesai tepat waktu sebelum musim liburan. Critical Path Method atau CPM merupakan metode yang digunakan dalam manajemen proyek untuk menentukan jalur aktivitas yang paling penting dalam suatu proyek. Jalur ini disebut jalur kritis karena setiap keterlambatan pada aktivitas yang berada di jalur tersebut akan menyebabkan keterlambatan penyesuaian proyek secara keseluruhan. Selain itu, CPM membantu manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengelokasikan sumber daya secara lebih efektif sehingga proyek dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Adapun diagram jaringan kerja yaitu proyek terdiri dari aktivitas A sama dengan studi kelayakan lokasi 4 hari, B perizinan usaha 6 hari, C sama dengan desain interior 5 hari, D sama dengan renovasi bangun 10 hari, E sama dengan pengadaan peralatan 6 hari, F sama dengan rekrutmen karyawan 5 hari, G sama dengan pelatihan karyawan 4 hari, H sama dengan uji coba operasional 3 hari. Hubungan antara aktivitas disusun dalam jaringan kerja atau network diagram berdasarkan aktivitas pendahuluannya. Adapun perhitungan ES, EF, LS, dan LF-nya yaitu pada tahap ini dilakukan perhitungan menggunakan metode CVM. ES atau Earliest Start merupakan waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai. EF Earliest Finish merupakan waktu paling awal suatu aktivitas dapat diselesaikan. LS Latest Start merupakan waktu paling lambat aktivitas dapat dimulai tanpa menunda proyek. LF Latest Finish merupakan waktu paling lambat aktivitas dapat diselesaikan tanpa memengaruhi jadwal proyek. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa aktivitas A, B, D, F, G, dan H memiliki nilai slack atau kelonggaran waktu sebesar 0. Jalur kritis diperoleh dari aktivitas yang memiliki nilai slack sama dengan 0. Berdasarkan hasil perhitungan jalur kritis proyek adalah A ke B, ke D, ke F, ke G, ke H. Aktivitas pada jalur ini harus mendapatkan perhatian khusus karena memiliki toleransi keterlambatan. Adapun total durasi proyek dengan menjumlahkan seluruh aktivitas yang berada pada jalur kritis yaitu A sama dengan 4 hari, B sama dengan 6 hari, D sama dengan 10 hari, F sama dengan 5 hari, G sama dengan 4 hari, H sama dengan 3 hari. Sehingga total durasi proyek adalah 4 tambah 6 tambah 10 tambah 5 tambah 4 tambah 3 sama dengan 32 hari. Dengan demikian, proyek pembukaan gerai kopi atau kopi lokal kita diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu 32 hari. Adapun dari hasil analisis CPM, manajemen dapat mengetahui aktivitas mana yang harus diprioritaskan dalam pengawasan dan pengalokasian sumber daya.
Aktivitas yang berada pada jalur kritis harus diawasi secara ketat karena memiliki pengaruh langsung terhadap waktu penyelesaian proyek. Dengan mengetahui jalur kritis, perusahaan dapat meminimalkan risiko keterlambatan serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek. Adapun dampak dari aktivitas kritis terlambat yaitu jika salah satu aktivitas jalur kritis mengalami keterlambatan, maka seluruh proyek juga akan mengalami keterlambatan. Maka sebagai contoh, apabila renovasi bangunan terlambat 2 hari, maka proses rekrutmen, pelatihan karyawan hingga uji coba operasional juga akan mundur. Akibatnya, pembukaan gerai kopi tidak dapat dilakukan sesuai target musim liburan. Oleh karena itu, aktivitas pada jalur kritis memerlukan pengawasan dan pengendalian yang lebih intensif dibandingkan aktivitas lainnya. Maka kesimpulannya, berdasarkan analisis menggunakan metode Critical Path Method atau CPM, diperoleh jalur kritis proyek yaitu A, B, D, F, G, dan H dengan total durasi proyek selama 32 hari. Maka metode CPM membantu manajemen dalam mengidentifikasikan aktivitas paling penting, mengatur jadwal proyek secara efektif, serta mengurangi resiko keterlambatan dengan menerapkan CPM. Proyek pembukaan gerai kopi atau kopi lokal kita dapat direncanakan dan dikendalikan dengan lebih baik sehingga target pembukaan gerai dapat tercapai sesuai jadwal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.